Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku kerja. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Shalom. Hari ini kita berjumpa di dalam secercah cahaya dengan judul Memaknai yang Terluka. Diambil dari Filipi 2 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Seorang murid perempuan datang pada saya dengan wajah suntuk seperti kehilangan harapan. Dia menceritakan bahwa ia baru tahu kalau ia adalah anak angkat dalam keluarganya. Bapak Ibu jahat, gak pernah cerita hal itu sebelumnya, katanya sambil menangis, menunjukkan kekesalannya. Saya membiarkan beberapa waktu dia menangis. Lalu pelan-pelan saya bertanya, "Kamu tahu dari mana?" Jawabnya, "Di arisan keluarga. Bule saya cerita, Bu, ibu kandung saya itu adalah yang itu," sambil menunjuk salah satu ibu yang lain. Lalu saya pun berkata, "Andai kamu telah tahu dari dulu bapak ibumu kandung, apakah kamu akan minggat dan meninggalkan bapak ibu angkatmu?" Bu Retno bertanya, "Apakah selama ini kamu merasa kurang kasih sayang dari bapak ibu angkatmu itu dan dibedakan dengan adik-adikmu?" Dia pun menggeleng pelan. "Lalu apa alasannya kamu merasa tidak puas dengan mereka yang telah mengasihi kamu seperti anak kandung, bahkan mungkin lebih dari anak kandung?" Saya mencoba untuk mengkonfrontir dia. Di akhir pembicaraan kami, saya meminta kepadanya, "Pulang sekolah nanti, peluk dan cium bapak dan ibu angkatmu yang lebih daripada bapak ibu kandung. Sampaikan terima kasihmu pada beliau yang telah merawat dan membesarkanmu, membiayaimu sampai saat ini." Bapak, Ibu, dan Saudara, ada orang yang sangat suka jika melihat orang lain menderita atau terluka. Dia akan merasa menang dan menjadi superior, seperti kisah di atas.
Tidak peduli, yang sebenarnya tidak disukai adalah orang tua dari anak angkat itu, yang sebenarnya sudah dan sedang berbahagia. Tetapi yang diserang adalah anaknya lebih dahulu. Akhirnya menimbulkan luka yang sangat dalam. Si pembuat masalah ini tidak pernah berpikir ke situ atau membayangkan seandainya dia mengalami peristiwa yang sama terjadi pada dirinya. Beberapa hari anak itu bergumul dengan statusnya sebagai anak angkat sebelum dengan konseling saya. Tentu rasa tidak suka, bahkan ada kata penilaian jahat keluar dari mulutnya, sekalipun dia sadar tidak pantas mengatakannya. Tapi inilah remaja, di mana dia sendiri sedang bergumul untuk menemukan jati dirinya dan tentu dapat saja menghadapi permasalahan yang lebih rumit. Pertanyaan bagi kita, keuntungan apakah yang kita dapat dengan melakukan hal-hal yang seperti dilakukan bulik atau tante dari anak itu? Kontribusi kebaikan dan membangun yang seperti apakah yang pernah kita berikan untuk sesama kita? Dalam banyak hal, pernahkah kita berpikir untuk kebahagiaan orang lain? Ataukah hanya diri kita dan keluarga kita saja? Bisakah kita menjadikan hidup kita bermakna dan memberi makna hidup bagi orang lain, terutama kepada mereka yang terluka? Firman Tuhan dan peristiwa hidup di atas membawa kita pada cahaya kata kita di hari ini. Jadilah berkat bagi orang lain. Maknai hidup mereka dengan mendekatkan mereka pada kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada. Hidup adalah sebuah perjalanan. Ada lika-liku mewarnai perjalanan hidup ini. Bila seseorang cerdas melakukan refleksi atas semua pengalaman hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, niscaya ia akan semakin dewasa. Selalu ada secercah cahaya ilahi di balik semua peristiwa kehidupan. Karena itu, maknai peristiwa kehidupan saudara dan mari bercerita tentang kisahnya di dalam hidup saudara, karena tentu berarti juga bagi orang lain dan untuk kemuliaannya. Itulah kehendak Yesus, bersinar